Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Anindya Fania dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 5 Bekasi. Jadi maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah yang pastinya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia kelas 11, yaitu tentang meresensi, baik meresensi film maupun meresensi buku. Lalu yang kedua juga saya di sini akan meresensi 2 buah buku yang ada di hadapan saya ini. Lalu setelahnya saya akan membandingkan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki masing-masing buku ini. Ya, sekian perkenalan dari saya. Selamat menonton semua. Jadi yang pertama, saya akan membacakan profil dari buku yang ini dulu ya. Nah, karena saya ini belinya yang terjemahan, jadi saya akan membacakan dari profil yang buku asli sama buku yang terjemahannya ini. Kalau dari yang buku aslinya sendiri, itu judulnya One of Us is Lying. Buku ini itu ditulis oleh seorang penulis perempuan yang merupakan kelahiran Amerika Serikat pada tahun 1969, yaitu Karen M. McManus. Dan fun fact-nya, buku One of Us is Lying ini itu merupakan buku pertama dia, buku pertama yang diterbitkan. Ini diterbitkannya itu pada tahun 2017 oleh sebuah penerbit novel yang ada di Amerika Serikat, itu namanya Delacorte Press. Dan terus ya, kalau yang di buku aslinya, di novel aslinya itu jumlah halamannya nggak sebanyak ini. Dia itu cuma 368 halaman. Nah, kalau yang ini, yang buku terjemahan bahasa Indonesia yang saya beli, itu dia ada judul tambahannya. Terjemahannya itu Satu Pembohong. Dan penulisnya sama ya, Karen M. McManus. Dia itu diterjemahkan oleh seorang perempuan juga, namanya Angelique Zai. Dan bukan lucunya sih sebenarnya, kerennya buku ini tuh juga diterbitinnya pada tahun yang sama dengan buku asli yang apa sih maksudnya ya? Maksudnya buku terjemahannya tuh diterbitin juga pada tahun yang sama di mana buku aslinya diterbitin gitu loh. Di 2017 juga, jadi maaf ya berbelit-belit. Dan dia itu diterbitinnya sama ini. Udah tahu gak sih? PT Gramedia Pustaka Utama, terkenal banget kan itu. Nah, ya udah. Terus kan tadi saya bilang ini halamannya lebih banyak. Iya, yang buku aslinya itu ada cuma 368 halaman. Ini itu ada 408 halaman. Nggak tahu sih yang bikin banyaknya apa, tapi ya dia lebih banyak aja gitu. Oke, karena tadi kita udah ngebahas tentang profil dari novel One of Us is Lying, sekarang saya akan menceritakan sedikit isi dari novel One of Us is Lying tuh kayak gimana sih. Oh ya, tapi kalau misalnya kalian baca blurbnya, ini kayak nggak bakal kelihatan sih, tapi kayak ya udahlah. Kalau kalian baca dari blurbnya, itu sebenarnya kalian tahu kedepannya itu akan bahas apa dan apa yang akan kita cari tahu di novel ini. Tapi kalau misalnya saya cuma bacain blurbnya aja kan nggak seru ya. Jadi kayak ya udah, saya akan ceritain sedikit. Tapi saya sambil kipasan panas soalnya ya. Oke, jadi gini. Di novel One of Us is Lying itu menceritakan sebuah sekolah yang bernama Bayview High. Bayview High ini SMA ya kalau misalnya di Indonesia. Ya, Bayview High. Ini kehidupan tentang murid-murid Bayview High sih sebenarnya. Jadi gini, awal mulanya itu ada di hari Senin sore. Itu ada 5 murid Bayview High yang dipanggil ke ruang detensi secara bersamaan. Iya, secara bersamaan. Karena mereka terkena masalah yang sama gitu loh. Jadi dipanggil secara bersamaan. Oh ya, kalau yang nggak tahu, ruang detensi itu kalau misalnya di Indonesia sama kayak ruang BK. Ya, kayak gitu. Oke, lanjut. 5 orang tadi itu yang dipanggil, ada yang pertama namanya Bronwyn. Bronwyn ini tipikal anak baik-baik yang punya nilai akademik
akademis, ya dah, nilai akademis yang tinggi. Jadi kayak Bronwyn ini tuh murid berprestasinya Bayview High gitu. Dan ya udah, dia punya cita-cita ke Universitas Yale, yang mana itu bagus banget kan kalau di sana. Oke, yang kedua, ada yang namanya Eddie. ADDY, Eddie. Eddie ini dia seorang perempuan yang alhamdulillahnya dia dikaruniai muka yang cantik sehingga dia bisa ikut lomba modeling banyak banget. Dan itu yang bikin dia terkenal di Bayview High karena dia suka ikut lomba modeling dan dia cantik. Oke, yang ketiga, ada yang namanya Cooper. Cooper ini juga terkenal, salah satu murid terkenal di Bayview High. Dia terkenal karena satu, dia keren. Dan kedua, dia merupakan atlet andalan, maksudnya atlet bisbol andalan Bayview High. Yang keempat, ada yang namanya Nate. Kebalikan dari ketiga murid yang tadi, Nate ini terkenal karena reputasi buruknya. Mau tahu nggak sih reputasi buruknya apa aja? Yang pertama, sebenarnya cuma ada 2 sih, tapi ya udah. Yang pertama itu dia sering gonta-ganti pasangan. Sebenarnya ini masih dalam konteks biasa nggak sih kalau gonta-ganti pasangan? Ya tapi nggak biasa juga, tapi ya udahlah ya. Yang kedua, dia itu merupakan pengedar dan penjual narkoba. Ini yang bikin dia terkenal banget di Bayview High. Dia udah pernah masuk ke kantor polisi, ke penjara maksudnya. Dan diceritakan sekarang dia lagi dalam masa rehabilitasinya. Oke, yang terakhir itu, yang kelima ya. Ada yang namanya Simon. Sebenarnya Simon ini tuh kayak laki-laki biasa, cowok biasa yang nggak punya sesuatu yang dapat ditunjukkan ke orang-orang. Jadi dia nggak terkenal banget gitu loh. Tapi pada suatu hari Simon itu membuat sebuah laman atau web yang bernama About That. Nah, apa sih isinya About That ini? Isinya About That itu artikel tentang kehidupan murid-murid di Bayview High. Sebenarnya mungkin kalian bakal berpikir kayak, oh artikel itu paling isinya apa sih, hoax atau omong kosong dari Simon buat anak-anak Bayview High. Oh nyatanya enggak. Nyatanya Simon nulis artikel ini sesuai dengan apa yang terjadi kepada murid-murid Bayview High itu. Dan itu yang bikin Simon terkenal. Dia ditakuti karena bukan ditakuti sebenarnya, kayak orang-orang jadinya kesel karena dia suka menyebar privasi seseorang yang seharusnya nggak ada orang lain yang tahu. Oke, lanjut ke masa detensinya. Di pertengahan detensi tiba-tiba Simon meninggal. Kaget? Harusnya sih kaget banget ya. Karena sebenarnya sesimpel ini. Simon haus, dia mengambil air dari wastafel tempat dia didetensi, dia minum. Nggak lama dia kejang-kejang dibawa ke rumah sakit, meninggal. Dan setelah berita kematiannya itu, orang-orang langsung menuduh keempat orang yang ada di ruang detensi itu, si Bronwyn, Eddie, Cooper, sama Nate. Mereka selalu diinterogasi. Intinya setelah berita kematian itu, mereka diinterogasi entah sama kepala sekolah, sama polisi, sama detektif tentang kematian si Simon. Apakah mereka ada yang kesel sama Simon sehingga merencanakan ini, ataukah mereka ada yang emang sudah berniat, salah satu dari mereka, bukan kelompok ya, salah satu dari mereka ada yang berniat memang dari lama untuk membunuh Simon atau gimana, misalkan Simon. Tapi ternyata enggak, mereka memang mungkin kesal sama Simon karena About That. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang merencanakan tentang kematian Simon ini tuh nggak ada. Hingga suatu hari mereka diinterogasi oleh seorang detektif. Nah iya, seorang detektif ini tiba-tiba menunjukkan artikel About That yang berisi tentang samaran 4 orang itu samaran 4 orang beserta rahasia-rahasianya. Kalian bisa nebak kan itu nama samaran siapa? Sebenarnya bukan nama samaran sih, inisial siapa? Inisial yang mereka berempat, BR, Bronwyn Rogers, terus ada CC, Cooper Clay, terus ada nama Eddie, maaf saya lupa apa inisialnya, dan yang terakhir juga ada inisialnya Nate, saya lupa juga Nate inisialnya apa, tapi ya itu. Mereka semua kaget dong tentu, kayak awalnya mereka nggak mau mengakui karena orang juga nggak ada yang percaya dong, masa iya sih gini. Tapi akhirnya satu persatu mereka mengakui kalau rahasia mereka itu benar. Sebenarnya awalnya tuh mereka nggak mau mengakui rahasia itu karena kalau misalnya mereka mengakui kebenaran akan rahasia mereka, otomatis semua yang ada di hadapan mereka, masa depan mereka bahkan, itu bisa hancur. Tapi akhirnya mereka mengakui, dan dari situ mereka mencari tahu siapa yang menulis artikel itu, dan akhirnya artikel itu keluar. Padahal Simon sudah meninggal, dan kenapa artikel itu bisa keposting? Otomatis berarti ada seseorang yang masih memegang laman About That kan. Akhirnya mereka mencari tahu siapa yang memegang, dan akhirnya mereka mengumpulkan data demi data, informasi demi informasi mengenai kematian Simon. Dan akhirnya mereka menemukan satu titik di mana, wah, dia pembunuh Simon. Penasaran? Coba kalian baca ini. Sebenarnya pusing, tapi worth. Sekian. Yay, karena saya sudah berhasil
nggak berhasil sih sebenarnya, tapi insya Allah berhasil ya. Saya sudah membahas ini buku yang pertama, yaitu One of Us is Lying. Maka saya akan melanjutkan ke buku yang kedua, yaitu Two Can Keep a Secret. Oh ya, karena lagi-lagi buku ini merupakan buku terjemahan, maka saya akan membacakan profil bukunya secara 2 kali, yaitu profil buku asli dan profil buku terjemahannya. Oke, langsung aja ya. Jadi pada buku aslinya yaitu berjudul Two Can Keep a Secret. Penulisnya masih sama dengan penulis buku One of Us is Lying, yaitu Karen M. McManus. Oh ya, tapi kalau misalnya kalian ada yang berpikir buku ini merupakan sequel dari One of Us is Lying, jawabannya bukan. Karena di buku To Can Keep a Secret ini tokoh dan latarnya pun sudah berbeda, sudah bukan membahas di Bayview High lagi. Oke, lanjut ya. Jadi buku To Can Keep a Secret ini pertama kali diterbitkan 2 tahun setelah terbitnya buku One of Us is Lying, yaitu tepatnya pada awal tahun 2019, dan penerbitnya juga masih sama dengan penerbit One of Us is Lying, yaitu Delacorte Press. Untuk jumlah halaman sendiri pada buku aslinya berjumlah sebanyak 329 halaman. Oke, sekian dari profil buku asli. Sekarang kita ke profil buku terjemahannya yang ini yang saya pegang. Oke, dalam buku terjemahan itu ada arti judulnya, yaitu Rahasia Berdua. Ini kalau bisa dilihat di sini sih, ya udah insya Allah bisa lah. Ya, Rahasia Berdua. Bukunya diterjemahkan oleh masih sama dengan penerjemah buku ini, yaitu Angelique Zaizai, dan diterbitkannya juga sama dengan tahun terbit buku asli To Can Keep a Secret, yaitu pada tahun 2019, dan penerbitnya juga sama lagi, yaitu PT Gramedia Pustaka Utama. Yang mungkin berbeda yaitu jumlah halaman buku To Can Keep a Secret ini ada 376 halaman, yang mana lebih sedikit dari buku One of Us is Lying. Jadi sekarang kita akan membahas isi dari buku yang kedua, yaitu Two Can Keep a Secret. Tapi sebelumnya, kalau boleh jujur ya, isi dari buku One of Us is Lying sama Two Can Keep a Secret itu sebenarnya nggak beda jauh, karena inti dari keduanya sama-sama mengulik tentang kematian misterius dari seseorang. Kalau ini seseorang, ini 2 orang. Oke, nggak usah banyak basa-basi, langsung aja ya. Jadi di To Can Keep a Secret itu diceritakan terdapat seorang gadis yang bernama Ellery, dan dia memiliki seorang saudara kembar, yaitu Ezra. Ellery dan Ezra tinggal di Los Angeles bersama ibu mereka, yaitu Sadie. Diketahui Sadie merupakan seorang pecandu alkohol dan pecandu narkoba, yang mana pada suatu hari ia terpaksa direhabilitasi untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Sadie memutuskan untuk menitipkan kedua anaknya di rumah ibunya yang berada di Echo Ridge. Akhirnya, Ellery dan Ezra setuju untuk tinggal di rumah neneknya untuk beberapa waktu ini, dan mereka melanjutkan sekolah di SMA yang ada di Echo Ridge, yaitu Echo Ridge High. Kebetulan pada saat mereka mendaftar di Echo Ridge High maksudnya, pada saat itu sebentar lagi akan diadakan homecoming. Nah, tradisi homecoming di Echo Ridge High yaitu adanya pemilihan ratu homecoming.
Nah, sebelum adanya pemilihan Ratu Homecoming, akan diadakan pemilihan 3 kandidat Ratu Homecoming. Tibalah pada saat pengumuman pengumuman kandidat Ratu Homecoming, nama Ellery masuk menjadi kandidat ketiga sebagai Ratu Homecoming. Ellery tentu terkejut karena ia sudah mendengar banyak berita mengenai ratu-ratu Homecoming yang sebelum-sebelumnya. Oke, jadi begini. 5 tahun yang lalu, terdapat ratu Homecoming yang bernama Lacey. Dia ditemukan tewas di taman, entah karena apa. Dan beberapa tahun yang lalunya pun juga terdapat satu ratu Homecoming yang bernama Sarah. Dia juga menghilang dan ditemukan tewas. Itu juga dia tewas secara misterius. Dan yang mengejutkannya, Sarah merupakan kembaran dari Sadie, yang mana merupakan bibi dari Ezra dan Ellery. Lalu, karena sudah menjadi kandidat Putri Homecoming, maksudnya Ratu Homecoming, Ellery bersikap lebih was-was dan berjaga-jaga karena ya dia takut akan kemungkinan ia terbunuh atau tewas seperti ratu-ratu Homecoming sebelumnya. Hingga pada suatu malam, salah satu kandidat Ratu Homecoming yang bernama Brooke, dia dinyatakan hilang. Otomatis Ellery turun tangan untuk mencari Brooke. Dia mengumpulkan informasi demi informasi kemana hilangnya Brooke pada malam itu. Ketika dia mencari informasi tentang Brooke, dia juga mendapatkan informasi mengenai kematian Ratu Homecoming yang sebelum-sebelumnya. Lalu dengan itu dia mengumpulkan informasi-informasi tersebut menjadi seperti kepingan puzzle yang dikumpulkan, dan dia menemukan satu orang yang ternyata dalang dibalik hilangnya semua ratu Homecoming Echo Ridge High. Tapi selain dia menemukan orang itu, dia juga menemukan fakta bahwa ternyata ayahnya merupakan salah satu orang yang tinggal di Echo Ridge. Kaget? Ya, saya kaget juga. Karena memang dari awal pun tidak diberitahu kemanakah ayah Ellery dan ayah Ezra. Oh ya, tapi tentunya perjuangan Ellery mencari informasi tersebut juga tidaklah mudah. Bahkan Ellery sendiri hampir dibunuh oleh seseorang yang memiliki kekuasaan besar atas Echo Ridge. Tapi untungnya ada satu orang yang menyelamatkannya dan akhirnya dia tidak jadi mati. Masih tidak jadi meninggal sih. Oke, sekian ceritanya, seru banget, kalian harus baca ya. Yeay, sekarang udah sampai di bagian dimana saya akan memberikan kelebihan serta kekurangan dari masing-masing buku ini menurut saya. Oh ya, karena tadi buku One of Us is Lying buku pertama yang saya resensi, makanya One of Us is Lying akan jadi buku pertama yang saya bacakan kelebihan serta kekurangannya. Oke, jadi gini. Kelebihan dari buku One of Us is Lying, yang pertama, menurut saya konflik yang diberikan ini termasuk konflik yang sedang ya. Dan yang kedua, itu Karen M. McManus dapat menggambarkan konfliknya secara runtut. Maksudnya dari awal sampai akhir dia menjelaskan secara runtut dan jelas. Oh ya, selain misteri, Karen juga kadang menyelipkan beberapa adegan roman antara
tokoh-tokoh di One of Us is Lying. Ya udah, itu aja sih kelebihannya. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, ini paling pertama bener-bener yang wah. Jadi gini, One of Us is Lying ini ceritanya dari berbagai sudut pandang. Tadi kan ada Bronwyn, Eddie, Cooper, sama Nate. Nah, One of Us is Lying itu ceritanya setiap bab ganti-ganti sudut pandang, dari sudut pandang mereka berempat. Itu yang kadang bikin saya pusing. Ya maaf ya, otak saya kan emang agak lama ya mencernanya, jadi saya pusing aja gitu loh kalau lihat banyak sudut pandang. Itu poin pertama. Poin kedua, saya menemukan, nggak tahu sih, ada di beberapa halaman itu yang gaya tulisannya atau fontnya berbeda dari gaya tulisan yang sebelum-sebelumnya. Jadi misalnya halaman sekian gaya Times New Roman, misalnya ya, Times New Roman, terus setelahnya Calibri, lalu nanti beberapa halaman setelahnya baru Times New Roman lagi gitu. Terus yang terakhir, ada beberapa yang tidak sesuai dengan Puebi. Selanjutnya, saya akan membacakan kelebihan serta kekurangan dari buku Two Can Keep a Secret. Kelebihan dulu ya. Jadi menurut saya kelebihan dari buku ini tuh yang pertama, ini kebalikannya dari One of Us is Lying. Kalau ini sudut pandangnya banyak, ini cuma berapa ya? 2 kalau nggak salah sudut pandangnya. Terus yang kedua, tokoh-tokohnya tuh lebih dijelaskan lebih dalam, maksudnya diceritakan lebih dalam. Lalu untuk kekurangannya sendiri, itu yang pertama, menurut saya sudah agak berat. Dan di sini juga banyak banget tokoh-tokoh dari masa lalunya yang muncul-muncul gitu loh. Jadi saya, ini siapa gitu. Itu sih karena terlalu banyak tokoh. Nah, bacanya ada yang beberapa mungkin nggak terlalu fatal sih, tapi kadang mata suka ini salah gitu. Aira, kan udah tahu nih masing-masing kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya tadi kan kita udah bandingin kelebihan kekurangannya. Kalau misalnya disuruh pilih, saya pribadi lebih pilih ke One of Us is Lying. Karena walaupun sudut pandangnya banyak dan bikin saya pusing, tapi saya lebih bisa mencerna alur dari One of Us is Lying, plotnya tuh dari bagaimana terjadinya, terus bagaimana bisa begini, itu saya lebih mengerti. Kalau ditanya nilai atau amanat apa yang bisa saya ambil dari kedua cerita ini saya langsung gabungin aja ya. Yang pertama itu sama kayak peribahasa, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga akhirnya. Kenapa kayak gitu? Jadi di sini tuh kan sama-sama ngebahas tentang orang-orang yang saling menyimpan rahasia dan akhirnya terbongkar juga kan rahasianya. Nah, menurut saya sih itu kayak ketika kita melakukan suatu kesalahan, ada baiknya kita mengakui gitu langsung, saya begini, walaupun kedepannya itu akan walaupun kedepannya itu akan memberikan dampak yang mungkin buruk bagi masa depan kita. Tapi ya paling tidak kita punya nilai plusnya, punya nilai tambahnya, yaitu kita sudah bersikap jujur. Kita berani mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, dan walaupun di situ posisinya kita yang salah. Itu poin pertama. Lalu poin keduanya masih sama, yaitu saya ambil dari peribahasa juga, yaitu lempar batu sembunyi tangan. Yaitu orang yang melakukan sesuatu tapi tidak mau bertanggung jawab. Ini kita nggak boleh, maksudnya ketika kita melakukan sesuatu walaupun itu buruk, kita nggak boleh langsung kayak menuduh orang lain, dia yang melakukan, saya cuma melihat, saya cuma ini. Enggak,
Kita nggak boleh. Kita lagi-lagi balik lagi ke poin yang pertama, kita harus bersikap jujur bagaimanapun ke depannya nanti. Gitu. Alhamdulillah akhirnya kita ada di bagian penghujung dari video ini. Siapa yang seneng? Saya. Kalian juga pasti seneng gak sih? Maksudnya kayak capek banget ya tadi dengerin Anin ngomong mulu, Anin berisik banget, Anin gak jelas gitu kan. Karena emang saya akuin saya gak jelas banget ya tadi. Tapi gak apa-apa. Saya juga seneng alhamdulillah akhirnya udah sampai di sini. Pertama-tama saya mau banget ngucapin terima kasih untuk semua orang yang telah menonton video ini sampai akhir, sampai detik ini. Bahkan berniat sampai bener-bener abis gitu loh. Itu saya berterima kasih banget. Dan yang kedua, saya tahu video ini masih jauh dari kata sempurna dan pasti masih banyak banget kesalahan-kesalahan yang saya lakuin, entah dari cara saya meresensi atau cara saya berkata-kata. Intinya saya dengan senang hati menerima saran serta kritik dari kalian semua melalui kolom komentar di bawah nanti. Intinya apapun saran dan kritiknya saya terima. Dan jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan mengikuti saya dari tadi susah banget untuk berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dah, menurut saya sekian dari saya. Semuanya cukup. Menurut saya sih cukup. Menurut saya nggak tahu menurut kalian semua cukup atau enggak. Tapi ya udah, sekian yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus semuanya.